Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Begitu mendengar majelis, satu yang saya tangkap, barang siapa mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekatinya sehasta. Siapa yang mendekati Allah sehasta, Allah akan mendekatinya sedepa. Kalau kamu berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menghampirimu. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Saya langsung bilang, oh ini kesuksesan yang saya cari. Saya ingin segala-galanya. Dunia yang sukses, akhirat sukses. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Pandemi, aktivitas memang kalau dibilang tidak normal, masih normal sih aktivitas. Mungkin ada beberapa perubahan kegiatan kali ya. Kebetulan kan saya ada lagi belajar bisnis, bikin fashion muslim laki-laki. Sebelum pandemi itu saya sempat mendistribusikan produk saya ke luar kota, ke sana kemari. Semenjak pandemi memang agak terbatasi ya. Jadi mungkin ya lebih banyak di Bandung, di tempat tinggal. Tapi aktivitas sendiri dirasakan makin kesini makin kembali seperti semula ya, semula. Ya masih dengan kesibukan yang sama lah. Perasaan waktu menjadi idola ya kalau boleh dibilang, ketika di band seneng tentunya ya. Ketika itu perasaan seneng. Orang gimana nggak seneng, orang pengennya memang begitu. Memang pengennya jadi idola, memang pengennya kalau dalam bahasa mungkin terkenal ya, populer. Terus banyak orang mengundang kita untuk tampil gitu kan, dibayar duit, itu kan semua kesenangan manusia pada fitrahnya gitu kan. Pada faktanya itu memang manusia suka dengan semua itu. Menyenangkan proses hukumnya? Sangat menyenangkan untuk saya, sangat menyenangkan. Nine Bolt itu sebenarnya hanya satu album, tapi dia banyak single. Ya banyak single. Singlenya kurang lebih sampai 7-8 single gitu. Kita bila harinya tanggung jawab. Prosesnya memang kalau diceritakan memang cukup panjang ya. Proses boleh dibilang hijrah dari dunia industri entertainer atau entertainment ke dunia religi lah ya. Itu memang prosesnya cukup panjang, dan yang dirasain sih waktu itu justru untuk saya pribadi itu saya sangat bersyukur, alhamdulillah sama Allah SWT, karena berbarengan dengan kepopuleran itu, kesuksesan yang menurut saya yang saya kejar itu di dunia entertain itu, berbarengan itu pada bukan ending ya, di pertengahan jalan itu
Allah berikan hikmah yang lain yang menurut saya itu pembelajaran untuk saya pribadi dari Allah tentang hakikat kehidupan itu sendiri, kehidupan dunia di sini kan. Karena begini, saya cerita sedikit lebih singkat. Waktu itu kan yang saya inginkan adalah kesuksesan di dunia ini. Belum terfikir sukses di kubur, di mahsyar, apa di akhirat. Yang pasti sukses rock and roll, fasilitas ada, dikerumuni wanita, dikerumuni fans, uang datang dengan mudah gitu kan. Hari-hari hiburan, every day is like Sunday gitu kan. Setiap hari seperti liburan dan lain sebagainya. Nah, itu memang cita-citanya itu yang dikejar, kesuksesan yang itu gitu, kesenangan hawa nafsu. Namun berbarengan dengan itu di pertengahan jalan dia agak tersendat dengan apa? Dengan munculnya pesaing. Muncul band baru, vokalisnya lebih ganteng, lebih muda, suaranya lebih bagus, lagunya lebih digemari, penjualannya lebih fantastis, panggilannya lebih banyak, bayaran manggungnya lebih tinggi. Terus kitanya sendiri makin hari makin tua, kemampuan makin berkurang, ya kan? Dan sifat perjuangannya pun berkurang. Beda berjuang ketika merintis dan ketika setelah mencapai satu kesuksesan, itu kan tetap harus berjuang untuk mempertahankan. Nah, itu udah beda, jazbah semangatnya udah beda. Jadi banyak yang berubah tuh. Nah, di situ saya pikir, kok begini ya kesuksesannya? Karena di benak saya sukses itu harus forever, selamanya. Kalau turun bukan sukses dong, namanya kalau turun berarti rugi, berkurang, ya kan? Ah, di situ saya mikir, di saat saya berpikir, Masya Allah, Allah sayang sama saya, Allah beri saya hidayah, sehingga Allah gerakan seorang hambanya mendekati saya, membawa saya ke masjid. Di masjid itu ada majelis bicara tentang keagungan kebesaran Allah. Nah, disitulah menurut saya, disitulah saya diberi hidayah Allah, gitu kan. Dimana saya difahamkan bahwa oh ternyata kehidupan dunia ini fana, kehidupan dunia ini sementara saja. Mudanya sementara, satu hari pasti akan tua. Tampannya sementara, satu hari ketampanan akan hilang. Popularitas, terkenal, dipuji orang sementara, satu hari pasti akan hilang. Kesehatan badan suatu hari pasti akan hilang. Semuanya pasti akan hilang, gitu kan? Karena hakikat dunia ini pemberian Allah. Satu hari nanti sang pemberi ini akan mengambilnya kembali. Nah, saya disadarkan di situ. Nah, saya nggak nyalain siapa-siapa, saya langsung tunjuk diri saya, berarti selama ini kesuksesan yang ada di benak saya salah. Begitu mendengar majelis, satu yang saya tangkap, barang siapa mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekatinya sehasta. Siapa yang mendekati Allah sehasta, Allah akan mendekatinya sedepa. Kalau kamu berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menghampirimu. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Saya langsung bilang, oh ini kesuksesan yang saya cari. Saya ingin segala-galanya. Dunia yang sukses, akhirat sukses. Hamba di jalan yang kau ridhoi, sebelum habis waktuku bertaubat. Kakak saya. Itu pun saya agak sedikit heran, karena kakak saya yang biasa-biasa aja tiba-tiba berubah, gitu kan, akhlaknya berubah, ilmunya berubah, pembawaannya berubah. Saya bilang, ini kenapa nih, kok bisa berubah begini? Waktuku bertaubat kembali padamu. Tanggapan macam-macam, Masya Allah. Orang ini kadang aneh-aneh, kadang-kadang aneh-aneh gitu kan. Biasanya sih fitrah manusia itu ketika diberi nikmat, dia ingin berbagi. Dia akan mengabarkan nikmat itu kepada orang terdekatnya. Contohnya kalau ketika di zaman jahiliyah, oh ada tempat baru enak nih. Nah, mohon maaf, minumannya juga murah, enak dan lain sebagainya macam gitu kan. Ketika kita dapat hidayah, terus kita merasakan nikmatnya mentaati Allah SWT, hidup dalam agamanya Allah, itu otomatis
Jiwa ini meluap, ingin mengabarkan kepada yang lain. Dan tidak jarang itu tidak terkontrol. Sehingga banyak orang yang merasa didakwahi, tersinggung dan lain sebagainya. Itu saya alami. Ya, itu saya alami karena itu memang proses. Itu memang proses. Jadi nggak bisa di enggak gitu. Itu terjadi ketika awal. Nah, dibilang dalam bahasa tujos gitu kan. Jadi ada beberapa yang anehnya begini. Justru kembali lagi Allah berikan ilmu yang lain bahwa hidayah milik Allah. Siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang menghendaki tersesat, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya cirian satu orang, saya tandai satu orang, ini teman saya paling soleh, ini paling bager nih. Biasanya dia yang suka sholat nih, saya mau ajak dia ngaji ya. Justru dia nggak mau. Justru dia yang bilang, Sirek, kunaun Sirek? Wah, habis aliran sesat, karunya tulungan. Nah, saya bilang, kok aneh? Anehnya gini, dulu kamu saya ajak ke dunia malah mau, kok sekarang saya ajak ke masjid kamu nggak mau? Nah, justru teman saya yang, wah ini nggak, setiap saya datang, Sirek, nanti diajak sholat, lari dia. Itu di depan saya ngomong sambil ketawa-ketawa, tapi justru dia yang Allah kasih hidayah. Dia yang saya ajak, ayo sholat, apalagi gini gitu kan. Terus dia bilang, nggak mau, takut ketagihan. Takut ketagihan dia bilang. Tapi justru Allah benar-benar jadikan dia ketagihan sholat. Gitu. Jadi nggak bisa ditebak gitu. Ada pro, ada kontra. Ya awalnya wajar lah, nggak down nggak. Cuman bingung, kok aneh sih gitu. Ada sakit hati kadang, wah ini teman deket ngomongin di belakang gitu kan. Wah si Re aneh sekarang, gini gitu kan. Sebagian besar ada yang menjauh, cuman Masya Allah itu tidak berlangsung lama. Ketika teman-teman lama kita menjauh, Allah ganti dengan teman yang baru yang lebih baik, mohon maaf. Lebih baik maksudnya mereka membawa kita pengaruh dan manfaat yang baik gitu kan untuk hidup kita. Dan setelah itu yang menjauh itu satu persatu mendekat. Satu persatu mendekat, kembali mendekat. Meskipun nggak semuanya gitu. Jadi Allah ganti dan Allah kembalikan. Nah di situ baru saya sedikit lagi memahami lagi ilmu daripada Allah. Oh begini cara Allah, gitu kan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an.